Halo, apa kabar? Masih bersama saya Ihsandi Kusuma. Oke, kali ini kita akan membahas matematika tentang perbandingan pecahan yang penyebutnya berbeda. Kalau di video sebelumnya, kita telah membahas tentang perbandingan pecahan yang penyebutnya sama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pecahan yang penyebutnya berbeda. Jadi nanti kita punya dua cara. Cara yang pertama dengan menyamakan penyebut, dan cara yang kedua itu dengan cara mengalihkan silang. Nah, jadi perbandingan pecahan kali ini dengan yang penyebutnya berbeda. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan. Kita menggunakan contoh. Oke, langsung kita lihat ke papan tulis. Di sini saya bagi dua papan tulisnya. Nah, ini cara yang pertama dan ini cara yang kedua. Nah, dengan soal yang sama, di sini ada 1/4 dan 3/8. 1/4 dan 3/8. Nah, agar kita bisa membandingkan, nah kita kalau menggunakan cara yang pertama, untuk mendapatkan jawaban di sini di tengah-tengah ini, kita harus menyamakan terlebih dahulu yang namanya penyebut. Ini kita tulis saja A, ini B. Nah, untuk cara yang pertama, kita harus menyamakan penyebutnya. Pada bagian A, itu penyebutnya 4. Dan pada bagian B, itu penyebutnya 8. Nah, kita lihat mana penyebut yang lebih kecil. Tentunya adalah pada bagian A. Karena A lebih kecil, maka A harus kita rubah menjadi B. 4 harus dirubah menjadi 8. Nah, cara merubahnya dengan cara apa? Yaitu dengan cara perkalian. Caranya seperti ini. Nah, jadi saya ingatkan kembali, berarti yang kita rubah adalah penyebut yang paling kecil harus dirubah menjadi penyebut yang besar. Nah, caranya seperti ini. 4 dikalikan berapa agar menjadi 8? Nah, kita harus ingat perkalian 4. Oleh sebab itu, kalau ingin pandai materi ini, harus sudah pandai perkalian. Nah, 4 kali berapa yang hasilnya 8? 4 dikali 1 itu 4, 4 dikali 2 itu 8. Nah, berarti 4 dikali 2. Karena bawah dikali 2, maka atas harus juga dikali 2 agar nilainya tetap sama. Kalau di bawah dikali 3, atas juga harus dikali 3. Berarti yang atas menyesuaikan yang bawah. Kalau di bawah dikali 10, atas juga harus dikali 10. Nah, kalau sudah dikalikan gini, tinggal kita cari. Nah, yang ini tetap 3/8. Nah, yang ini berarti sudah berubah. 1 dikali 2 yaitu 2. 4 dikali 2 adalah 8. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama antara A dan B. Nah, karena penyebutnya sudah sama, sekarang tinggal kita lihat pada bagian pembilangnya. Nah, cara membacanya untuk mencari jawaban di tengah itu selalu dari bagian sebelah kiri sini. Berarti dari bagian A. Nah, kita bacanya berarti seperti ini. 2 lebih titik-titik dari 3. Nah, lebihnya lebih kecil atau lebih besar? 2 berarti coba kita membandingkannya dengan buah apel. Mana buah apel yang lebih banyak? 2 atau 3? Tentu jawabannya adalah 3. Maka 2 lebih kecil dari 3. Jadi dapat kita tulis di sini 2 lebih kecil atau kurang dari 3. Nah, ini jawaban untuk cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua, yang ini. Cara yang kedua, kalau cara yang pertama itu dengan cara menyamakan penyebut, cara yang kedua lebih simpel, yaitu dengan cara mengalihkan silang. Nah, caranya seperti apa? Langsung saja kita kerjakan. Cara mengalihkan silangnya itu 1 dikali 8. Nah, kita tulis 1 dikali 8. Titik-titik 3 dikali
4. Nah, cara yang kedua ini kita tidak perlu menyamakan penyebutnya. Kita hanya perlu mengalihkan silang. 1 dikali 8, 3 dikali 4. Nah, lalu 1 kali 8 berapa? Jawabannya adalah 8. Titik titik 3 dikali 4 12. Nah, 8 tentunya lebih kecil dari 12, maka dapat kita tulis 8 kurang dari atau lebih kecil dari 12. Nah, sekarang kita bandingkan. Apakah jawabannya sama antara cara 1 dan cara 2? Ternyata jawabannya sama, berarti caranya bebas, yang penting jawabannya benar. Kalau kawan-kawan atau adik-adik di rumah punya cara lain itu boleh, nanti silahkan komen caranya seperti apa. Tapi ini ada 2 cara yang saya jelaskan, ini juga boleh dipakai. Tergantung kawan-kawan atau adik-adik mau menggunakan cara 1 atau cara 2. Mana yang lebih mudah itu kembali lagi. Nah, sekarang kita coba menggunakan contoh soal lainnya dengan menggunakan 2 cara yang ini. Misalnya di sini kita menggunakan 2/3 dan 4/6. 2/3 dan 4/6. Atau di sini kita ganti saja, di sini 3/3. Nah, gini saja. Nah, cara yang pertama masih sama. Kita dengan cara menyamakan penyebut. Berarti di sini kita kalikan. 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Jawabannya adalah 2. Nah, karena di bawah dikali 2, maka di atas dikali 2. Nah, sekarang tinggal kita rubah. Yang ini 3 kali 2, 6. 3 kali 2 juga 6. Titik-titik 4/6. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Karena penyebutnya sudah sama, 6 ini lebih besar atau lebih kecil dari 4? Tentunya lebih besar, maka dapat kita tulis 6 lebih besar dari 4. Nah, sekarang apakah jawabannya sama dengan menggunakan cara kedua? Kita coba langsung. 3 dikali 6 itu berapa? 3 dikali 6 adalah, coba kita ingat perkalian 3 dan perkalian 6. 3 dikali 6 18, 6 dikali 3 juga 18. Nah, 3 dikali 6 ini 18. Langsung kita tulis. Yang kedua 4 dikali 3. Nah, ingat kembali perkalian 4 dan perkalian 3. 4 kali 3 itu 12. 3 kali 4 juga 12. Nah, langsung kita tulis tuh. 3 kali 6, 4 kali 3. 3 kali 6 18, 4 kali 3 12. Nah, sekarang kita baca dari sebelah kirinya. 18 lebih titik-titik dari 12. Maka dapat kita tulis 18 lebih besar dari 12. Nah, ternyata jawabannya sama, yaitu lebih besar. Oke. Nah, karena kedua cara ini selalu menghasilkan jawaban yang sama, maka kedua cara ini bisa kita gunakan. Nah, sekian untuk cara mengerjakan perbandingan pecahan yang penyebutnya berbeda. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih.